Hidup ini penuh dinamika. Hidup ini penuh dengan perubahan. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, kita juga mengalami pasang surut di dalam beriman kepada Dia. Ada waktu tertentu kita menerima Tuhan Yesus, kita mengagungkan Dia, kita membanggakan Dia, dan kita mengandalkan Dia. Tetapi ketika Dia hadir di dalam diri saudara-saudara kita yang hina dina, ketika Dia hadir dalam diri orang-orang yang miskin tak berdaya, Dia hadir dalam orang yang penuh masalah, penuh beban berat, apalagi namanya dibincangkan banyak orang, kita pun menolak Dia. Ada saatnya kita menerima Yesus, tetapi ada saatnya juga kita menolak Dia. Bila kehadirannya tidak sesuai harapan kita, bila kehadirannya tidak sesuai yang kita nantikan, bila kehadirannya dalam wujud yang tidak terduga, bila kehadirannya pada waktu yang tidak tepat bagi kita. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Selamat memasuki Pekan Suci. Minggu Palem pada tahun 2022 tahun ini jatuh pada tanggal 10 April. Dan itu berarti bahwa satu minggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Nah, pada hari Minggu Palem adalah hal yang menarik bagi kita adalah Tuhan Yesus kita kenangkan, kita rayakan sebagai seorang raja. Dia masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dia disambut seperti seorang raja. Dia dielu-elukan. Umat sebanyak itu membawa palem di tangannya dan mereka melambai-lambaikan palem dan berteriak, "Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud." Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Selamat memasuki Pekan Suci. Minggu Palem pada tahun 2022 tahun ini jatuh pada tanggal 10 April. Dan itu berarti bahwa satu minggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Nah, pada hari Minggu Palem adalah hal yang menarik bagi kita adalah Tuhan Yesus kita kenangkan, kita rayakan sebagai seorang raja. Dia masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dia disambut seperti seorang raja. Dia dielu-elukan. Umat sebanyak itu membawa palem di tangannya dan mereka melambai-lambaikan palem dan berteriak, "Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud." Pada hari Minggu Palem, bacaan kitab suci, khususnya Injil Lukas, mengisahkan bahwa bagaimana Yesus masuk kota Yerusalem dan dielu-elukan dengan teriakan Hosana Putra Daud. Dan nanti kemudian pada hari Jumat Agung nanti kita akan merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus, bagaimana sebuah seruan Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud akan berubah menjadi salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ada sebuah perubahan yang sangat signifikan terjadi dari mengelu-elukan, kemudian ini menjatuhkan, mengagung-agungkan dia, kemudian salibkanlah dia. Bagaimana kisah ini kita dapat menyimaknya dan bagaimana kisah ini kita dapat memahaminya. Beberapa tahun yang lalu saya mempunyai seorang sahabat dekat. Dia adalah seorang aktivis gereja. Segala urusan hidup menggereja dia selalu diandalkan. Orang akan menelpon dia, akan bertanya banyak hal, dan benar-benar membuat hati kita bergembira karena mempunyai seorang sahabat yang telah memberikan hidupnya
untuk Tuhan di dalam pelayanan hidup menggereja. Namun beberapa tahun kemudian saya melihat sahabatku ini tidak lagi menjadi aktivis gereja, tetapi justru dia mempunyai kesibukan lain, dan pada hari Minggu saya tidak melihat dia ke gereja. Dan saya bertanya, sahabatku, mengapa engkau tidak ke gereja? Saya juga mendengar cerita orang-orang bahwa engkau tidak lagi ke gereja. Lalu dia menjawab dengan nada kesal, sama saja. Ke gereja maupun tidak gereja sama saja. Hidup ini begitu-begitu saja. Berdoa maupun tidak berdoa sama saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Apa yang terjadi, sahabatku? Dia berkata bahwa saya kecewa dengan Tuhan. Doa-doa saya tidak pernah dijawab. Bahkan masalah-masalah saya tidak ada jalan keluar. Saya kecewa dengan Tuhan. Baiklah, kisah seorang sahabat saya yang telah mengalami sebuah perubahan dari masa yang luar biasa, aktivis yang sangat diandalkan, kemudian mengalami sebuah kekeringan batin sampai pada tahap di mana dia mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Kisah sahabat saya ini saya ingin meletakkan di dalam kisah sengsara Tuhan Yesus dari Minggu Palem ke penyaliban Tuhan Yesus. Mari kita melihat di dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini. Kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai ayat 44. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan di bacaan Injil yang lain, di sana dikatakan mereka berteriak, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Mari kita lihat pada bagian ini. Orang-orang banyak mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Mereka berteriak, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana putra Daud. Mereka melambai-lambaikan tangan mereka dengan daun palem di tangan. Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Mereka menyambut Tuhan Yesus yang datang sebagai raja. Dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Di dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus hadir sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Karya-karyanya sangat spektakuler. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang sakit disembuhkan. Bahkan Lazarus yang telah mati pun dia bangkitkan. Dia bahkan membuat satu mukjizat yang luar biasa. 5 buah roti dan 2 ekor ikan diperbanyak sedemikian rupa yang dapat mencukupi 5.000 orang, bahkan sampai sisa. Suatu kesan bahwa pemimpin yang luar biasa inilah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Sebuah harapan yang begitu besar pada Yesus. Sebuah harapan yang begitu luar biasa pada Yesus yang datang sebagai Raja dunia. Mereka tidak lagi melihat dan bertanya dalam hati, kalau dia Raja yang luar biasa, Raja dunia yang hebat, bahkan seorang pemimpin politik yang dinantikan, mengapa dia mengendarai keledai yang lemah? Maka ketika di hadapan Pilatus, di sana mereka menunjukkan sebuah kekecewaan. Yesus yang dinantikan sebagai seorang pemimpin politik yang akan membawa pembebasan mereka dari penjajahan Roma, ternyata dia datang sebagai Raja damai.
membawa damai sejahtera. Mereka mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Maka mereka yang tadinya mengeluh-elukan Yesus, membangga-banggakan Yesus, bahkan berteriak Hosana Putra Daud, dan rela membentangkan baju mereka, pakaian mereka, untuk Yesus lewat sebagai seorang raja. Di hadapan Pilatus, mereka menunjukkan sebuah kekecewaan dengan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Di dalam kehidupan kita akan mengalami hal yang serupa. Baik mengalami perubahan hati seperti seorang sahabat saya tadi, yang adalah seorang aktivis gereja, mengalami kekecewaan dengan Tuhan Yesus, akhirnya menunjukkan sikap bahwa dia tidak peduli. Dia tidak ada urusan lagi dengan gereja karena dia berkata doa sama saja, hidup sama saja, ke gereja pun sama saja, tidak ke gereja pun sama saja. Satu ungkapan kekecewaan. Dan orang-orang yang di hadapan Pilatus adalah orang-orang yang dahulunya mengalami sebuah pengharapan yang luar biasa, mengalami kekecewaan. Maka kebanggaan berubah menjadi sebuah kekecewaan. Hosana Putra Daud, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pun akan mengalami pasang surut di dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Masa hening, Minggu Palem sampai Jumat Agung, adalah masa bagi kita untuk memberikan waktu bagi jiwa kita. Masa di mana kita memberikan waktu untuk diri kita, untuk hati kita, untuk hidup kita. Bagaimana kita meletakkan hidup kita, jiwa kita, badan kita, pikiran kita dan hati kita di hadapan Allah. Apakah kita juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa? Apakah kita juga mengalami kekeringan batin? Apakah kita juga mengalami kekecewaan pada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, sehingga kita pun nanti tidak luput. Ada waktu di mana kita begitu mengeluh-elukan Yesus. Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, dan pada akhirnya kita juga sampai kepada sebuah titik di mana kita tidak peduli lagi pada Tuhan Yesus. Kita tidak peduli lagi pada kehidupan menggereja. Kita tidak peduli lagi pada doa, pada puasa, pada pantang, dan pada hal-hal lain yang termasuk dalam keutamaan Kristiani. Iman, harap, dan kasih kita menjadi sangat redup. Kapankah semua itu terjadi? Kita dapat menyimaknya di dalam doa, di dalam Ekaristi. Kita menyambut tubuh Kristus yang menjadi keselamatan bagi jiwa kita. Kita memuji dia, kita memuliakan dia, dan kita begitu bangga kepada dia. Kita merayakan Ekaristi yang begitu agung dan mulia. Kita benar-benar merasa diri bahwa kita layak di hadapan Allah, bahwa kita sungguh orang yang benar-benar patuh kepada Allah. Tetapi mari kita buktikan di dalam kehidupan nyata setiap hari. Apakah kita juga mengalami kekeringan batin? Apakah kita juga termasuk orang yang mengalami kekecewaan pada Tuhan? Apakah kita juga akan berseru, salibkan dia, salibkan dia? Di dalam kehidupan nyata kita, di dalam kehidupan menggereja kita mungkin sangat luar biasa. Boleh mengalami sebuah peristiwa misteri Tuhan di dalam perayaan Ekaristi yang sangat mengagumkan, dan benar-benar kita secara pribadi, komunitas kita, keluarga kita, kita mengalami sebuah rahmat keselamatan yang benar-benar membangkitkan iman, harap, dan kasih kita. Mari kita masuk di dalam kehidupan nyata kita, di luar Ekaristi, di luar doa, pantang puasa kita. Apa yang terjadi? Yesus seringkali datang sebagai orang
orang miskin tak berdaya. Yesus seringkali datang sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus datang sebagai seorang pengemis. Yesus datang sebagai orang yang tidak mengenal waktu istirahat kita. Yesus datang sebagai orang yang tidak mengetahui bahwa kita sedang perjamuan. Yesus datang dalam rupa-rupa pribadi. Kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang patuh kepada Tuhan. Mari kita uji kasih kita kepada Tuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan dalam realita bersama orang-orang yang tidak kita harapkan datang kepada kita. Dalam rupa-rupa wujud, dalam rupa-rupa bentuk, dalam rupa-rupa peristiwa. Apabila kita mau jujur dengan hati nurani kita sendiri, apabila kita mau jujur dengan Allah kita perlu mengakui bahwa kita pun seringkali bertentangan dengan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita membanggakan Dia. Kita mengidolakan Dia. Tetapi ketika Dia datang dalam wujud orang yang tidak kita harapkan, kita akan menolak Dia. Dia datang sebagai orang miskin. Kita tidak selamanya bersikap ramah terhadap Dia. Dia datang sebagai orang miskin. Kita tidak selamanya langsung menerima Dia. Kita akan menolak Dia dengan banyak alasan. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita patuh pada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang sebagai orang yang penuh beban berat, kita menolak Dia karena kita tidak punya banyak waktu untuk Dia. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita membanggakan Dia. Tetapi ketika Dia datang dalam wujud sebagai orang yang ditolak oleh banyak orang, kita juga menolak Dia dengan banyak alasan. Kita mengasihi Yesus. Kita membanggakan Dia. Tetapi ketika Dia datang sebagai orang yang membawa sebuah pembaharuan dalam hidup ini, datang sebagai seorang yang membawa kabar baik bagi kehidupan ini, kita menolak Dia. Karena banyak orang telah menolak Dia. Karena namanya telah diperbincangkan banyak orang, akhirnya kita juga menolak Dia. Hidup ini ada masa krisis. Hidup ini ada masa kering. Hidup ini ada pasang surut. Maka siapapun kita di hadapan Allah, hendaknya rendah hati, mawas diri dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita yang mencintai Yesus, kita juga akan menolak Dia. Kita yang membangga-banggakan Yesus, kita juga yang akan menyingkirkan Dia. Kita yang patuh kepada hukum cinta kasih, kita juga akan mengusir Dia. Kita adalah panutan banyak orang di dalam beriman kepada Yesus, tetapi kita juga menolak Yesus dengan berbicara hal-hal yang tidak kita ketahui tentang orang-orang yang membawa sebuah kabar baik dalam hidup ini. Mari kita
bertobat. Saya pun bertobat. Karena saya pun tidak luput bersilat lidah di hadapan Allah, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allahku, menerima Dia. Tapi dalam realita, saya juga bisa menolak orang miskin, saya menolak orang gila, saya menolak orang-orang gelandangan, saya menolak orang-orang yang bermasalah berat, saya menolak tetangga saya menolak semua hal yang baik, saya tolak. Paskah adalah kebangkitan, adalah hidup baru. Mari kita bangkit dari kegagalan kita menerima Yesus di dalam kehadirannya aneka rupa dalam kehidupan kita. Mari kita memegang palem di tangan kita, berseru Hosana Putra Daud. Dan mari kita dengan palem di hati kita berkata, selamat datang saudaraku yang miskin, saudaraku yang hina dina, saudaraku yang penuh beban berat, apa yang bisa saya bantu? Semoga permenungan saya tanggal 10 April 2022 menyadarkan kita bahwa kita pun mengalami pasang surut dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.